Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safridayanti dengan NIM 2021 0301050002 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATA. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pengampu Ibu Widya Ningsi MSI. Adapun judul topik yang saya angkat pada pembahasan kali ini yaitu manusia dan pemikiran. Adapun penjelasan pembahasannya yaitu pada slide berikut. Ya, baiklah. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu manusia sebagai makhluk yang berakal. Membahas tentang manusia berarti membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya, baik itu tentang tatanan nilai-nilai, peradaban, kebudayaan, lingkungan, sumber alam, dan segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang Allah ciptakan dengan segala sistem yang ada di dalamnya, baik itu menyangkut fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan, dan setelah itu mati. Manusia berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Hal ini karena manusia memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Akal yang digunakan untuk berpikir agar menjadi berbudi. Dengan akal dan pikiran, manusia dapat menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Manusia sejak lahir telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa akal yang mana nantinya bisa membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 49 kali disinggung tentang pengertian akal. Kesemuaannya menganjurkan dan mensyaratkan penggunaan akal itu tidak dalam rangka mencapai kesuksesan hidup. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak berakal atau tidak berfungsi akalnya, maka agama dapat melepaskan dia dari segala kewajiban yang melekat padanya. Menurut pendapat Ibnu Manzur menyatakan bahwa orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu tidak menguasai dirinya. Kemudian ia mampu mengendalikan diri dan akan memahami kebenaran, karena seseorang yang dikuasai oleh hawa nafsunya akan mengakibatkan terhalangnya untuk memahami kebenaran. Pada slide di sebelah kita sudah membahas mengenai manusia sebagai makhluk yang berakal. Nah, kemudian pada tampilan slide yang di samping kita akan membahas bagaimana sih proses lahirnya pemikiran manusia. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan sebagai berikut. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses lahirnya pemikiran manusia. Adapun proses lahir pemikiran manusia itu ada 4 proses. Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Ya, manusia mempunyai naluri seperti hewan dan tumbuhan, akan tetapi juga mempunyai akal dan budi, sehingga rasa ingin tahu tidak tetap sepanjang masa. Rasa ingin tahu manusia itu tidak pernah dapat dipuaskan. Timbul pertanyaan, mengapa sih rasa ingin tahu manusia itu tidak akan pernah berhenti? Sebab karena selalu muncul
keinginan untuk menambah pengetahuan, karena rasa ingin tahu itulah mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam pikirannya, sehingga lahirlah pemikiran manusia itu berawal dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu tahapan pemikiran manusia. Dalam tahapan pemikiran manusia membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu fakta, yang kedua indera, dan yang ketiga otak, dan yang keempat adalah informasi. Mungkin penjelasannya sudah tertampilkan pada slide yang di samping. Mungkin teman-teman bisa membacanya. Kemudian setelah kita mengetahui tahapannya, maka pasti ada sesuatu perkembangan di alam pikiran manusia. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman, tetapi sering tidak dapat menjawab masalah dan tidak memuaskan, karena manusia pada masa lalu itu selalu mencoba untuk memuaskan diri mereka dalam membuat jawaban sendiri. Misalnya, apakah pelangi ini mereka tidak dapat menjawabnya, maka mereka mencoba menjawab dan mengatakan bahwa pelangi itu adalah selendang bidadari. Lalu timbullah pengetahuan baru yaitu tentang bidadari. Yang ketiga yaitu mitos. Mitos merupakan pengetahuan yang kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Cerita-cerita mitos itu bisa disebut dengan legenda. Mitos dapat diterima orang pada saat itu karena keterbatasan penginderaan mereka dan penawaran serta hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Yang keempat yaitu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang belakang yang bertolak dari pengamatan indera atau yang disebut dengan observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk yang namanya proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah posisi yang diketahui atau yang dianggap benar, dan orang menyimpulkan bahwa sebuah proposisi baru itu yang jumlahnya tidak diketahui, maka proses inilah yang disebut penalaran. Setelah kita mengetahui bagaimana proses pemikiran manusia, kita akan melangkah pada poin yang ketiga yaitu tingkatan berpikir manusia. Tingkatan berpikir manusia itu ada 3. Yang pertama berpikir dangkal, yang kedua berpikir mendalam, dan yang ketiga adalah berpikir cemerlang. Mungkin penjelasannya bisa teman-teman baca pada tampilan slide yang di samping. Kemudian saya akan menambahkan dan menjelaskan sedikit. Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teologi atau fiktif. Yang kedua yaitu tahap metafisika atau abstrak. Tahap ini merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir. Akan tetapi, manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri, akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat dalam segala sesuatu. Yang ketiga yaitu tahap positif atau real, di mana tahap ini merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan mereka yang telah dicapainya, yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan maupun perbandingan.
Setelah kita mengetahui tingkatan berpikir manusia, maka kita akan melangkah pada ke pembahasan yang terakhir, yaitu ilmu pengetahuan perspektif Islam. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia. Di samping seni dan agama, pengetahuan merupakan sumber jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Maka perlu diketahui bersama bahwa terhadap pengetahuan di mana suatu pertanyaan tertentu harus diajukan. Karena jika orang bertanya, apakah yang akan terjadi setelah manusia meninggal? Maka pertanyaan itu tidak dapat diajukan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Kemudian, di dalam Islam, Al-Quran mengajak dan mengajarkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa berpikir dengan menggunakan akal sesuai dengan fungsinya agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan atas materi yang telah saya tampilkan pada slide masing-masing PPT dengan judul topik yang saya angkat, yaitu manusia dan pemikiran. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan video yang saya buat bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan video saya. Dengan demikian saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, sebab kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.